Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, ini edisi spesial subscriber 100.000 kurang 76.000 teman-teman. Nah, ini kita lagi jalan-jalan di Barokah Farm Kediri nih teman-teman. Peternakan 1.300 ekor domba ini teman-teman. Ini lagi proses pakan sore hari. Nah, ini pakan sore harinya seperti apa, nanti kita langsung tanya-tanya kepada peternaknya langsung ini teman-teman. Ini alamatnya ada di Kediri Selatan ini teman-teman. Nah, ini Pak dokternya sudah ada ini teman-teman. Nah, kayak gini, lagi makannya kayaknya rumput aja kayak gini nih teman-teman. Nah, nih. Selamat sore Pak dokter. Halo, selamat sore. Gimana kabarnya Pak dokter? Alhamdulillah sehat. Ini lagi ngapain ini? Ini ngecek pakan sore hari. Oh, pakan keliling sore aja, hari ya. Nah, ini perkenalan dulu Pak dokter, barangkali ada teman-teman Domba Bagus yang baru saja nonton video ini Pak dokter. Terima kasih Domba Bagus. Perkenalkan, saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri ya. Kediri, tepatnya di Jalan Tambangan nomor 13 RT 1 RW 5 Desa Ngadiluweh, Kecamatan Diluweh, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Google Map-nya ada ya Pak dokter ya? Oke, Google Map ketik aja Barokah Farm, nanti langsung muncul di sini. Wah, nanti langsung sampai di sini. Nah, ini kalau kita mereview pakan sore hari ini boleh Pak dokter ini? Oh, monggo boleh. Ini mau lagi makan sore hari. Ini lagi makan lahap-lahapnya ya ini Pak dokter. Iya. Ini jumlah total populasi sekarang berapa Pak dokter di Barokah Farm sini? Ya, kurang lebih sekitar 1.000 ekor. 1.000 ekor lebih ya? Ya. Wah, 1.000 ekor lebih. Ini jenis-jenisnya apa ini Pak dokter? Ini mayoritas untuk betina saya ada jenis cross texel. Yang paling banyak itu ada yang Dorper juga ada. Lah yang di depan ini yang dilihat nampak di video ini betina-betina cross texel. Oh, betina cross. Ya. Ini rata-rata bobot berapa kayak gini nih Pak dokter? 25 sampai 35 ini usia siap kawin. 25 sampai 35 kilo. Ya. Ini jenis cross texel ya ini. Ya. Nah, ini kalau ini sore hari ini pakannya full rumput kayak gini aja Pak Full dokter? rumput. Jadi sore hari memang di kandang kita full rumput. Full rumput kayak gini ya? Ya, full rumput. Ini rumputnya juga dicopper ini? Sudah kita chopper, ini yang tanpa silase. Oh, tanpa silase? Tanpa silase. Jadi rumput segar gitu rumput ya Pak? Segar ya, walaupun kita juga pakai silase, tapi yang sore hari ini kita pakai yang segar. Oh, pakai segar. Ya. Nah, kalau dengan 1.000 ekor ini habis berapa ini rumputnya Pak dokter ini? Kalau per ekor ini rata-rata satu harinya saya pakai hitungan 4% dari bobotnya. 4% kalau kita buat minimal aja 25 kilo, berarti sekitar 1 kilo per ekornya satu hari. Untuk sore hari aja ini ya, untuk kita bicara kebutuhan rumput sore hari aja minimal 1 kilo per ekor. Berarti kalau ada 1.000 ekor ya tinggal ngalikan aja 1.000 kali 1 kilo. Berarti kurang lebih sekitar 1 ton untuk menu sore hari. Hanya sore hari? Sore hari. Oh, nah kalau pagi harinya apa Pak dokter menunya? Pagi hari saya pakai pakan kering complete feed ya. Artinya complete feed karena sudah komplit ya. Jadi ada proteinnya, ada unsur karbonnya sama unsur seratnya. Itu pagi hari pakan kering yang sudah komplit. Kita mix sendiri, kita racik sendiri, kita berikan pagi hari kurang lebih sekitar 3% dari berat tubuhnya. Oh. Gitu. Nah, kalau apa itu sore hari ini full rumput kayak gini Pak dokter ini? Ya. Full tanpa tambahan konsentrat apapun ini? Tanpa tambahan. Jadi kalau sore hari kita full serat untuk rumput aja. Oh, itu sudah mencukupi nutrisinya Pak dokter? Ya, insya Allah kalau untuk kebutuhan hidup dia, apalagi ini kan betina-betina breeding ya, hanya kita tidak ada kejar untuk gemuknya atau ADG-nya, kita tidak ada target. Yang penting kondisi bagus, paling tidak nanti di BCS 3 lah ya. 3, nah itu sudah oke. Oh, iya. Nah, wah lah ini kalau sehari 1 ton itu Pak dokter ya. Nah, ini terus bang pakannya seberapa luas ini Pak dokter? Ya, kalau untuk bang pakan kita siapkan kurang lebih sekitar 10 hektar yang kita siapkan untuk bang pakan hijauan. Jadi tidak semuanya untuk di kita, jadi memang saya menanam itu lebih ya. Kalau 10 hektar kalau untuk kebutuhan saya sebenarnya berlebih ya, tetapi yang lainnya karena kita juga untuk jual ke peternak lainnya, kita juga suplai ke salah satu perusahaan yang ada di Kediri yang untuk ternaknya.
Oh, iya. Selain juga kita juga jual rumput yang sudah kita silase. Jadi seperti itu ya. Jadi dari 10 hektar tadi sudah bisa jualan juga ya Pak Sudah Dokter? bisa Ya? jualan, sudah bisa jualan. Sudah bisa jualan. Jadi kalau untuk kebutuhan kita sendiri, kalau kita asumsikan sehari 1 ton, berarti kebutuhan saya 1 bulan 30 kali 2 berarti 60 ton. 60 ton mungkin sekitar ya 2 hektaran lah sudah cukup. 2 hektar sudah cukup. Sudah cukup untuk kita. Yang lainnya kita jual. Oh, jadi 2 hektar aja untuk 1000 ekor tuh sudah bisa cukup. muter, tapi dengan pakan hanya sore hari aja ya, Pak Dokter sore ya? hari. Ya. Wah, ini kenapa Pak Dokter sore hari ini dipilih full rumput kayak gini nih Pak Dokter? Gini Mas, pertimbangannya kan memang domba ini kan ya ruminasia ya. Jadinya ruminasia artinya untuk proses pencernaannya atau untuk kebutuhannya tetap membutuhkan serat. Nah, membutuhkan serat. Nah, serat yang saya pilih adalah jenis rumput. Salah satunya adalah rumput pacong yang seperti yang tampak di video ini. Ini adalah rumput pacong yang kita chopper. Nah, seperti itu. Nah, kenapa rumput ini kita berikan sore hari, tidak pagi hari? Pertimbangannya adalah untuk pagi hari mereka kan untuk aktivitas lebih banyak ya. Jadi butuh tenaga, butuh energi lebih. Nah, energi lebih itu banyak didapatkan di dalam complete feed karena di situ ada proteinnya, ada karbonnya. Jadi pagi hari kita beri yang energi tinggi yaitu complete feed, yang sore hari kita beri full serat untuk melancarkan pencernaan dia, untuk tetap menjaga kesehatan dia, untuk dalam proses pencernaannya supaya tetap lancar, sehingga kita berikan sore hari. Dan sore hari itu nanti kan tidak banyak aktivitas ya, sehingga tidak butuh banyak energi untuk sore hari, sehingga kita pilih sore hari itu kita berikan full rumput atau sumber serat. Oh, Itu jadi pertimbangannya. rumputnya ini dipilih rumput pacong. Rumput pacong ini saya Itu pakai. kenapa Pak Dokter kok milihnya rumput pacong itu? Jadi ya sebenarnya rumput apapun bagus ya. Modot bagus, pacong bagus, renapir bagus, Zanzibar, Dama Umami itu masih banyak sekali yang rumput semuanya bagus. Tetapi kenapa saya pilih pacong ini? Menurut saya yang di sini, yang di lahan saya menanam beberapa jenis rumput yang produktivitasnya cukup tinggi, termasuk salah satunya adalah pacong. Sehingga kita pakai ini karena produktivitasnya cukup lumayan bagus ya. Dengan luasan lahan kurang lebih sekitar 1 hektar, 1 kali panen kita buat rata-rata di sini 45 hari, 60 hari, paling lama 60 hari harus kita panen. Itu bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 80 ton untuk sekali panen. Dengan lama tanam itu 2 bulan lah paling lama harus kita potong. Itu lumayan lah. Dengan jenis rumput yang lainnya saya belum bisa mendapatkan sebanyak itu, sehingga saya lebih senang pakai rumput pacong walaupun ada jenis rumput yang lain di lahan kita. Seperti itu Mas. Ini kalau dengan sistem rumput gini kan butuh biasanya palungan pakan itu yang besar apa seperti apa modelnya Pak Dokter? Kalau palungan saya pakai yang menurut saya yang standar aja ya, enggak terlalu besar. Jadi saya pakai hanya untuk yang ketinggian dari lantai ya. Dari lantai ke palung pakan ini kurang lebih saya pakai yang 30 yang untuk anakan, yang agak besar 35 sampai 40 cm yang paling tinggi. Ketinggian palung pakan 1 cm. Terus untuk lebar palung pakan saya pakai sekitar 30 cm lebarnya. Dengan kedalaman palung paling dalam di titik terendahnya itu 20 cm kedalamannya ini. 20 cm. Kenapa saya pakai itu? Supaya nggak terlalu dalam. Nanti kalau terlalu dalam dia juga tidak nyaman untuk makannya. Akhirnya di leher bagian bawah kelihatan ada bekas gesekan dengan kayunya. Tapi kalau 20 cm ke dalam 20 cm saya rasa sudah cukup. Dan yang penting dombanya bisa nyaman. Bisa dilihat ini kan nyaman sekali Iya, makannya. dombanya Kan nyaman sekali kayak gini nih ini. Enggak perlu lebih, enggak perlu dia harus naik-naik untuk mengambil pakannya. Cukup nyaman dengan cara posisi dia berdiri, tidak perlu repot untuk dombanya. Nah, ini kok ada yang palung pakan di tengah ini buat apa ini Pak Dokter ini? Nah, kenapa palung pakan di tengah ini saya memanfaatkan luasan yang ada. Yang awalnya tengah ini kan biasanya dibuat
pagar pembatas ya, sekat lah, sekat antara kandangnya satu yang lainnya. Lah, ini saya pikir kalau hanya sekat tanpa ada fungsi, nah, sehingga saya berpikir kenapa sekat itu tidak saya fungsikan aja sebagai tempat makan. Sehingga seperti ini, begitu satu kotak ini ya, seperti yang tampak ini, satu kotak saya isi 50 ekor, semua bisa makan. Jadi begitu waktu makan tidak berebut karena space-nya cukup luas. Karena dikelilingi oleh palung pakan. Ini tampaknya semua terbagi rata kan, makan semua bisa makan. Oh, jadi dia bisa milih di palung pakan mana gitu ya Pak Dokter ya. Jadi tidak berebut kalau palung pakan kita tempatnya terbatas terus dengan jumlah populasi yang banyak, begitu makan dia akan berebut. Nah, kalau berebut itu nanti kasihannya kalau yang kondisinya kurang sehat, dia kalah desak-desaan, akhirnya kan dia tidak dapat makan. Begitu waktu dia gilirannya makan udah habis dimakan temennya. Nah, kalau dibuat palung pakan keliling seperti ini, semua bisa makan dalam waktu yang bersamaan. Jadi istilahnya ini makan bareng-bareng. Oh, makan bersama gitu ya Pak Makan Dokter. bersama sehingga lebih terjamin untuk kebutuhan pakannya. Jadi nggak berebut, udah ini terbagi mau ngambil yang dari sisi kanan, kiri, atas, bawah. Udah ini 4 penjuru. Ini ada palung pakannya. Oh iya iya. Gitu tujuannya Mas. Tapi mudah nggak Pak Dokter ngasih pakannya ke dalam ini? Apa lewat ada pintunya gitu ada atau? pintunya ya, oh, jadi nanti lewat pintu sana itu. Iya, nanti anak kandangnya masuk. Oh masuk. Tapi itu mengganggu domba stres atau gitu nggak Pak Dokter dengan kalau mungkin kalau gitu? Domba yang baru ya, artinya yang domba-domba yang baru kita ambil dari kandang mitra yang kandangnya tidak seperti ini ya mungkin akan sedikit kaget ya, karena biasanya dia tidak ada orang yang masuk ke dalam kandang atau naik ke kandangnya terus tiba-tiba ada orang naik bawa karung, ya pasti gelisah ya. Tetapi ya mungkin 2-3 hari sudah adaptasi. Sejauh ini ya tidak ada yang dikatakan stres kalau ada orang, malah justru kalau ada anak kandang yang masuk itu mereka malah langsung menghampiri berebut karena sudah hafal. Oh sudah hafal iya, gitu jadi ya. mungkin stres awal-awal aja, perkenalan aja, tetapi kalau sudah 2-3 hari justru mereka menanti anak kandang masuk ke dalam. Oh iya iya. Itu. Nah, tak kenal maka tak sayang. Oh gitu. seperti itu Pak Dokter. Iya. Nah ini yang menarik ini lagi Pak Dokter. Dengan sehari 1 ton itu bang pakannya jauh apa dekat dengan sini Pak Dokter? Ya ini di balik tembok itu nanti Oh, kalau di mau balik cek tembok bisa itu lihat saja? itu nggak ada. Oh, Di bang balik pakannya di balik tembok situ itu Nggak teman-teman. jauh, Itu ya. terlihat itu rumputnya kelihatan. Nah, itu, ada teman-teman. tembok ya itu. Di situ. Itu kelihatan itu kan? Ya, nah itu Ada terlihat kelihatan, itu, teman-teman. Nah kalau sehari butuh 1 ton Pak Dokter. Itu yang ngarit berapa orang itu Pak Dokter? Saya yang di lahan itu hanya ada 2 orang ya. 2 orang saja. 1 driver, Ya. 1 anak buahnya. 1 itu bagian ngarit aja itu. Enggak, jadi ya driver itu yang ikut ngarit juga. Oh, drivernya juga ikut ngarit. Betul. Jadi yang di lahan itu ada 2 orang. Ya. Sekalian bawa mobilnya juga. Jadi 2 orang yang ngarit, yang 1 orang merangkap jadi sopirnya. Oh. Jadi di lahan itu hanya 2 orang. Cuma 2 orang tuh mampu sehari Sehari saya target 1 ton. paling tidak 2-3 pickup. 2 sampai 3 Nah, karena yang 2 pickup masuk di kandang, ya. yang 1 pickup kirim. Oh, kirim Ya. dijual itu. Iya, betul. Berarti 2 pickup. Nah, kalau 2 pickup itu berarti berapa? 1 ton itu ada 2 pickup itu. 2 pickup lebih. Kalau lebih? 2, ya karena kan satunya harus saya masukkan ke kandang sapi. Oh, ya. Tuh, jadi kalau yang di kandang sini aja saya 1 hari kalau satu itu biasanya full bisa bawa 1,3 ton. Oh, 1 pickup itu. Jadi minimal saya target 2 pickup, yang 1 masuk di kandang domba, 1 masuk di kandang sapi, minimal gitu. Tapi kalau pas orderan rame seperti ini ya, musim-musim bulan puasa seperti ini kan, banyak orang yang mungkin enggan untuk merumput. Nah ini orderan rumput di luar bisa banyak. Sehari bisa kita kirim 2 pickup sampai 3 pickup per hari untuk yang di luar ke konsumen. Iya. Nah ini kalau dengan pakan kayak gini, ini kan pakannya hijauan segar kayak gini Pak Dokter. Ada efeknya nggak untuk dombanya Pak Dokter? Efeknya menurut saya yang positif ya dombanya sehat. Oh, dombanya sehat. Dombanya Jadi sehat efeknya kalau itu dombanya sehat iya. itu teman-teman. Jadi sejauh ini tidak menurut saya kalau karena memang dia kan ruminansia ya, ini kan makanannya kan rumput, apalagi untuk pacong ini kan seratnya bagus, palatabilitasnya juga bagus, sehingga ya tidak berefek. Kalau mungkin full
rumput pacong. Lah ini yang baru berefek karena kan berarti hanya mendapatkan asupan serat saja, padahal dia juga butuh asupan protein, terus karbonnya juga. Tapi kalau kita mix seperti ini tidak ada masalah. Ini di belakang juga nggak kelihatan kotorannya menggumpal atau mencret atau enggak, kan bagus-bagus juga. Ini bawahnya juga kotorannya kan kelihatan kering-kering juga. Lah jadi tidak ada masalah, asalkan teman-teman pakan kita berimbang antara kebutuhan serat, karbo sama proteinnya, tidak ada masalah. Oh iya. Gitu. Nah, jadi kalau tipsnya untuk pakan yang hijauan segar gini seperti apa, Pak Dokter? Butuh dilayukan dulu atau seperti apa mungkin? Kalau tipsnya ya mungkin kalau dari peternak itu jumlahnya belum banyak. Kalau kita nanam seperti ini ya, pacong seperti ini, saran saya harus mulai bisa membuat silase. Minimal seperti itu, silase atau mungkin fermentasi atau mungkin dibuat hay. Tapi yang paling sederhana adalah kita buat silase. Sehingga kita bisa ngarit 1 hari tapi bisa untuk pakan selama 1 bulan seperti itu. Nah, terus kalau tidak bisa buat silase, sebaiknya rumput ini dilayukan dulu. Jadi ya minimal kita motong pagi hari, diberikan sore lah, atau hari ini motong diberikan besok, itu jauh lebih bagus untuk mengurangi kadar air, karena nanti kadar air yang terlalu tinggi akan dikhawatirkan dia bisa kotorannya itu kurang bagus, nggak bisa gumpal. Jadi kita turunkan kadar airnya dulu. Nah, oke Pak Dokter, saya terima kasih sudah dibagikan tips kasih pakan yang murah sekali nih kalau hijauan kayak gini. Nah, oh iya tadi per kilo rumput ini berapa ini Pak Dokter tadi? Per kilo rumput kalau ini kita hitung jual ya, kalau kita hitung beli lah, kita hitung beli. Kalau kita nanam sendiri, walaupun itu lahannya sewa ya, walaupun kita lahannya sewa, itu nanti ketemunya per kilonya ini. Kalau tenaga, mungkin tenaga di tempat sini murah ya, itu per kilo jatuhnya sampai kandang paling mahal di angka 120 perak. 120 perak cuma per kilonya, iya. Wah, berarti pakan sore hari per ekor ini cukup 120 rupiah. Betul sekali. Wah, itu tapi dengan menanam sendiri ya, Pak. Betul. Tapi kalau beli ini saya jual biasanya kalau di pelanggan saya 400 rupiah per kilo udah sampai lokasi di sekitar sini ya. 400 itu ya, udah sampai lokasi. Kalau nanti masuk di pabrik lain lagi harganya. Tapi kalau di konsumen sekitar sini saya jual 400 per kilo. Itu belum coperan ya itu ya? Belum, masih. Berarti nanti butuh dicoper barang. Kita timbang, ya. Kita kirim ke peternak. Kalau sudah dia mintanya dicoper, biasanya saya minta per kilonya ini ada tambahan biaya 200 sampai 300 rupiah. Jadi kalau 400 mungkin udah chopper saya minta 700. Seperti itu, Mas. Wah, ini pakannya sangat murah sekali, teman-teman. 120 rupiah per domba. Berarti kalau 1000 domba berarti cuma 120.000, Pak Dokter. Betul sekali. Sore hari itu cuma 120.000, teman-teman. Cuma nanti pakan yang agak mahal itu di pagi hari itu ya, Pak Dokter. Di pagi hari, ya. Nah, nanti kapan-kapan kita review pas di sini pagi hari, kita review makan di pagi hari di Barokah Farm, teman-teman. Oke, Pak Dokter, saya terima kasih sudah diizinkan mereview pakannya ya. Nah, ini teman-teman, bagi teman-teman domba bagus yang mau jalan-jalan ke Barokah Farm, silahkan ketik Google Map-nya Barokah Farm Kediri gitu, nanti sudah langsung menuju ke lokasi sini. Dan bagi teman-teman yang mau tanya-tanya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru saja ketemu channel Domba Bagus, silahkan subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis.